Oke, kalau menurut aku ya sebenarnya jadi diri sendiri sih. Kita bisa menentukan pilihan kita sendiri, kita mau jadi apa, kita mau bagaimana ke depannya, tapi kalaupun di posisi-posisi strategis, kita juga bisa menepati hal tersebut. Oke. Mana suara kamu? Halo semuanya, IPB Nesian. Perkenalkan, nama aku Lulu Firdausi Atiki dari Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Angkatan 55. Iya benar, kemarin baru selesai demisioner dari Ketua BEM Prema, terus sekarang lagi nyusun studi pustaka buat skripsi sama ngurusin satu komunitas yang namanya Enviromance. Apa ya, bersyukur pastinya ya jadi seorang perempuan, karena kan apapun yang dikasih sama Allah itu adalah sebuah anugerah ya buat kita, dan menurut aku menjadi seorang perempuan juga satu hal yang harus kita syukuri sih, dengan segala nikmat dan kelebihan dan kekurangan yang ada. Sebagai pemimpin perempuan ya pastinya aku tetap harus profesional ya dalam menjalankan kepemimpinan aku gitu. Sebenarnya nggak ada bedanya antara perempuan sama laki-laki dalam sebuah kepemimpinan gitu. Mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan di saat aku punya kesempatan dan dikasih amanah gitu ya, diberi amanah untuk bisa memimpin, ya aku pastinya akan memaksimalkan segala potensi yang aku punya gitu untuk bisa menjadi seorang pemimpin yang baik di organisasi yang aku pimpin, seperti itu. Pasti dong, kalau misalkan dalam dunia organisasi biasanya ya pemimpin itu harus laki-laki, terus biasanya kalau perempuan itu posisinya tuh kalau nggak sekretaris bendahara kayak gitu ya. Aku tuh dulu sempet yang ketika aku masuk IPB dan ketika di sini banyaknya pemimpin itu laki-laki gitu, aku sampai lupa kalau misalkan dulu tuh aku pernah jadi pemimpin loh di SMA gitu. Aku tuh punya jiwa kepemimpinan, aku sampai lupa kalau aku punya potensi itu. Jadi ketika aku masuk sini, yang aku pikirin tuh paling tinggi tuh cuma jadi ketua departemen di BEM aku gitu. Karena kalau BEM aku kan emang bisa ya perempuan, karena kebanyakan mayoritas perempuan gitu. Jadi aku setiap daftar selalu staff gitu, karena aku nggak mau di kursi sekretaris dan bendahara. Jadi aku nggak pernah punya cita-cita buat jadi ketua BEM. Itu sih yang dulu stigma yang pernah aku buat, tapi ternyata setelah berjalan gitu ya, ternyata masih bisa kok sebenarnya, kita tuh bisa menduduki kursi-kursi kepemimpinan gitu. Banyak banget ya sebenarnya peran perempuan, kalau misalkan ya pastinya kalau di rumah sebagai ibu rumah tangga ya, yang jadi madrasah pertama dari anak-anaknya, terus juga mengurus masalah domestik, rumah tangga, mengatur keuangan rumah tangga. Dan di sosial juga sebenarnya perempuan tuh juga punya peran yang penting gitu ya, karena perempuan sendiri juga memiliki potensi-potensi gitu dalam hal misalkan bersosial lebih tinggi gitu, jiwa sosial yang lebih tinggi gitu. Kita bisa ngebantu masyarakat yang lebih membutuhkan. Nah, biasanya perempuan tuh di sini punya peran yang lebih gitu. Lalu juga sebenarnya di dunia karir sendiri pun perempuan juga bisa gitu. Dan kenapa penting ada perempuan dan laki-laki itu harus adanya keseimbangan gitu, dimana ketika perempuan itu dilibatkan, partisipasi perempuan dilibatkan, kita bisa mewakili kepentingan perempuan yang mungkin selama ini juga termarginalkan ya. Jadi harus gitu, dimana semua itu seimbang antara kepemimpinan perempuan dan laki-laki, dan peran perempuan dan laki-laki, seperti itu. Sejauh ini sih aku lihat udah cukup berkembang ya, kayak isu-isu tentang gerakan feminisme itu udah cukup melebar, dan mungkin beberapa orang juga sudah jadi terbuka tentang itu gitu. Sebenarnya dulu tuh awalnya feminisme itu juga kenapa ada juga karena adanya perempuan yang termarginalkan dan ditindas ya. Namun mungkin sekarang lebih ke
gimana caranya perempuan ini dianggap setara gitu sama laki-laki gitu. Karena sebenarnya kalau kita pengen bahas tentang gender ya, gender itu gimana caranya kita itu tidak melihat suatu jenis kelamin itu sebagai pengkotak-kotakan gitu menurut perspektif masyarakat gitu. Jadi ketika kita bilang kesetaraan gender itu kita harus melihat perempuan dan laki-laki setara, tidak melebihkan perempuan dan juga tidak melebihkan laki-laki seperti itu. Dan jadi sekarang aku ngeliatnya juga banyak yang udah mengerti tentang itu ya, tapi juga sebenarnya masih kurang gitu ketika kita lihat bahwa angka pemimpin dan angka kerja perempuan itu lebih sedikit dibandingkan laki-laki seperti itu. Kalau di kampus sendiri sekarang aku merasanya juga udah cukup terbuka tentang itu ya, mungkin karena kemarin aku sempat jadi salah satu yang pendobrak ya ketika pertama kali terpilih jadi ketua BEM pertama. Aku melihat akhirnya di organisasi-organisasi lain juga turut membuka peluang untuk perempuan gitu, seperti kayak di Kahim juga posisi menteri dan juga posisi-posisi ketua-ketua lainnya seperti itu sih. Jadi menurut aku sekarang udah ada potensi untuk bisa lebih berkembang lagi. Oke, jadi sebenarnya kita tuh emang harus punya effort lebih gitu loh untuk bisa membuktikan bahwa kita tuh mampu gitu. Dan ketika kita sudah membuktikan kita mampu, akhirnya dunia akan lihat bahwa seorang perempuan tuh sebenarnya bisa loh. Kita punya kelebihan dan kekurangan yang kita punya kelebihan yang juga bisa membantu kita untuk memimpin sebuah organisasi ataupun mengambil peran-peran strategis ya. Jadi ketika kita mampu, terus kita perempuan bisa saling menguatkan, saling mendukung, dan juga kita memotivasi perempuan-perempuan lainnya, akhirnya jadi akan banyak perempuan-perempuan yang bisa menunjukkan kehebatannya, percaya diri, dan menempati posisi-posisi tersebut, dan akhirnya kita bisa mengubah gitu lingkungan kita yang tadinya mungkin lebih banyak dipimpin laki-laki, sekarang bisa jadi seimbang seperti itu. Oke, kalau menurut aku ya sebenarnya jadi diri sendiri sih. Kita bisa menentukan pilihan kita sendiri, kita mau jadi apa, kita mau bagaimana ke depannya, tapi kalaupun di posisi-posisi strategis kita juga bisa menepati hal tersebut. Karena yang tadi seperti aku bilang bahwa kita tuh harus bisa memberikan ruang untuk partisipasi perempuan gitu, karena ketika dunia ini hanya dipimpin oleh seorang laki-laki, kita nggak bisa tahu nih akhirnya regulasi dan juga keseluruhan yang berjalan itu nggak sesuai juga dengan apa yang nggak mewakili apa yang menjadi keresahan-keresahan di perempuan seperti itu. Dan menurut aku juga perlu gitu ya adanya pandangan yang berbeda antara perspektif yang perempuan punya dan laki-laki punya seperti itu. Mungkin itu sih menurut aku. Semangat untuk seluruh perempuan di Indonesia untuk kejar apa yang kalian inginkan. Oke, jadi buat kalian di luar sana yang masih ragu, kita itu punya kelebihan untuk menjadi seorang pemimpin, yaitu seperti kita punya skill komunikasi yang lebih bisa menyampaikan komunikasi yang lebih jelas, terus kita mampu bersosialisasi, kita dapat merangkul, memotivasi bawahan, dan juga kita punya skill untuk manajerial yang lebih rapi gitu. Dan ini tuh membuktikan bahwa kita mampu menjadi seorang pemimpin gitu, dimana studi-studi juga sudah membuktikan bahwa ternyata perempuan lebih baik untuk bisa menjadi pemimpin di perusahaan dan juga di organisasi. Maka dari itu teman-teman jangan ragu, tunjukkan kemampuan kalian, tunjukkan kalau kalian itu bisa, dan mari kita buktikan kepada dunia bahwa perempuan itu juga bisa. Oke. Mana suara kamu?